Nah, sunnah-sunnah di dalam sholat ini ada 3 macam. Yang pertama di luar sholat. Sebelum sholat itu ada sunnahnya. Nanti di dalam sholat juga ada sunnahnya. Setelah sholat juga ada sunnahnya. Yang pertama kita bahas. Yang pertama sunnah-sunnah sholat sebelum kita masuk ke dalam sholatnya. Apa aja? Bapak Ibu, di dalam sholat dan sebelum sholat itu ada perkara wajib yang dilakukan melalui gerakan dan ucapan, juga ada perkara sunnah lainnya. Apa sajakah perkara sunnah sholat, perkara-perkara dalam sunnah dalam sholat dan yang mewajibkan sujud sahwi akan dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Taufan Firdaus. Silakan Ustadz untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan pimpinan Atintur, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Bapak Dr. Andes Haji Atik Mulyanto, teman-teman saya, tim Atintur Haji dan Umroh yang tidak pernah lelah melayani jamaah setiap hari Minggu, hari Selasa, mereka selalu datang ke kantor meskipun di kantor sudah tidak ada kegiatan lagi. Untuk pengajian virtual ini mereka selalu hadir. Kemudian jamaah yang sangat-sangat saya cintai, yang jauh dari Taiwan, yang ada dari Cilacap, dari Jogja, dari Jakarta sini setempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semuanya kita diberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung masuk ke materi. Jadi sunnah-sunnah sholat. Kita sudah mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Yang kemarin sudah dibahas ada 14 itu ya. Dari mulai berdiri bagi yang mampu sampai salam yang pertama. Itu kadang-kadang juga perlu diperhatikan di dalam sholat itu banyak yang pada saat salam tangannya ngikut-ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi itu tidak ada tuntunan ya. Jadi kayak orang nari nanti assalamualaikum, nah gitu jadinya. Jadi nggak ada itu ya. Jadi nggak ada. Jadi biasa aja. Rukun yang dalam sholat itu salam yang pertama. Jadi kalau ada orang sholat kemudian salam yang kedua, mohon maaf keluar angin tut gitu, itu tidak membatalkan sholat karena asal di salam kedua, karena yang rukunnya adalah salam yang pertama, yang kedua itu adalah hukumnya sunnah. Nah, sunnah-sunnah di dalam sholat ini ada 3 macam. Yang pertama di luar sholat. Sebelum sholat itu ada sunnahnya. Nanti di dalam sholat juga ada sunnahnya. Setelah sholat juga ada sunnahnya. Yang pertama kita bahas. Yang pertama sunnah-sunnah sholat sebelum kita masuk ke dalam sholatnya. Apa aja? Yang pertama, satu nih ya. Yang pertama adzan. Jadi bagi orang yang bermukim di tempat gitu ya, kalau mau sholat itu disunnahkan untuk adzan, ataupun orang yang bepergian. Misalnya kita satu rombongan gitu ya, sholat di sebuah tempat gitu, berhenti untuk di rest area karena di situ nggak ada masjidnya, tetap disunnahkan untuk adzan. Adzan tuh, yang adzan jangan perempuan. Perempuan ini mengeluarkan suara hukumnya makruh. Jadi yang adzan sunnahnya adalah laki-laki. Ya, saya sudah berikan di di Facebook tentang pelajaran tentang adzan ini. Bapak Ibu silahkan kerjain seumur hidup dalam sekali.
seumur hidup sekali aja nggak apa-apa. Ya, kalau bisa ya terus gitu ya. Apa? Itu kata Rasulullah, man yaqulu mithla ma yaqulul muadzin, barang siapa yang mengucapkan perkataan seperti ucapannya muadzin sampai selesai. Allahu akbar, Allahu akbar. Ikutin Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ikutin Allahu akbar sampai terakhir. La ilaha illallah. Ikutin gitu ya. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, oleh yang adzan, kemudian dia berdoa 4 kalimat aja. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. 1. Wassalatil qa'imah. 2. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. 3. Wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. 4. Kalau orang mau membaca atau mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, lalu berdoa dengan 4 kalimat ini, maka kata Rasulullah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini boleh dikatakan seumur hidup sekali lah. Pada saat ada orang adzan, sekali-kali kita fokus mendengarkan sampai selesai lalu baca doa ini. Sehingga nanti kita pada saat di yaumil qiyamah bisa minta kepada Allah, ya Allah, bahwasannya aku dulu memang pernah mengikuti apa yang disabdakan oleh nabimu. Jadi bukan syafaat di padang mahsyar. Syafaat ini macam-macam jamaah yang dimuliakan Allah. Syafaat artinya pertolongan, pertolongan yang diberikan oleh manusia melalui izin Allah. Manusianya siapa aja? Macam-macam. Nabi terutama ya. Nabi itu memberi syafaat yang pertama di padang mahsyar. Di padang mahsyar pada saat orang kebingungan dari Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir, umat dari Nabi Muhammad, itu kebingungan karena matahari sudah berapa mil dari atas kepala kita. Ini Rasulullah yang memberikan syafaat atas izin Allah, ini yang dinamakan dengan syafaatul uzma. Tapi kalau yang dimaksud tadi oleh Rasulullah, halat lahu syafaati, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, bukan syafaat uzma itu. Karena syafaat uzma yang besar, uzma itu artinya besar. Pertolongan yang agung itu yang diberikan oleh Rasulullah atas izin Allah, itu diberikan kepada makhluk manusia yang menyembah Allah dan yang tidak menyembah Allah. Akan dikeluarkan dari padang mahsyar. Tapi nanti pada saat kita mungkin ya ada di antara kita yang memang berdosa, karena memang demikian. Banyak orang yang terjerembab nanti pada saat menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberi syafaat kita. Ya, Rasul yang akan memberi syafaat kita. Sebenarnya bukan Rasul aja, guru pun demikian. Orang alim tuh kata Rasulullah, kalau orang ahli ibadah semua begitu nyeberang jembatan Siratal Mustaqim, ahli ibadah langsung suruh masuk, kecuali orang alim. Orang alim itu orang yang pandai ilmu dalam agamanya. Itu nggak boleh langsung masuk surga. Kenapa? Kata para malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, suruh dia memberikan pertolongan atau mengajak 70 orang yang dia kehendaki. Dia orang alim. Jadi makanya kalau di Kalimantan di Martapura itu saking demikiannya, itu kalau hormat sama guru luar biasa, karena mereka berharap demikian, berharap diberikan syafaat oleh gurunya, gitu ya. Pertolongan di hari kiamat yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah melalui manusia-manusia pilihannya, nabi, orang-orang alim, dan amal-amal baik gitu yang bisa menolong kita. Nah, itu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah. Ini kalau adzan sunnah hukumnya. Pada saat kita mau sholat, hukumnya sunnah untuk menunaikan adzan. Dan bagi orang yang bukan cuma di tempat, akan tetapi di dalam perjalanan. Misalnya cuma berdua aja, berdua sholat di dalam perjalanan, misalnya naik gunung gitu ya, udah waktu masuk waktu zuhur gitu ya, maka kata Rasulullah, idza hadara ahadakumus shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau sudah waktu sholat datang, maka adzanlah salah satu di antara kalian. Nah, yang adzan juga yang enak, yang masih muda, dan harus berirama, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh kayak di Madinah, kayak di Mekah gitu. Ya, kalau nggak ada
Ya, atau kayak orang Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Kalau nggak ada nadanya, mendingan nggak usah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini itu mau adzan apa mau mau marah-marah gitu. Jadi yang adzan itu yang enak, yang suaranya enak. Ya harus tahu diri. Ya apalagi ya, muda tapi juga berirama kayak disunnahkan itu ya, kata siapa namanya? Kata Rasulullah, sahabat yang suaranya bagus tuh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Itu ya bagus. Jangan-jangan yang orang tua, aduh, orang tua itu napasnya nggak nyampe. Kesian. Allahu Akbar. Allah. Iya. Itu sampai ada sebuah kampung itu dulu yang adzan udah tua, tapi memang kalau di kampung itu kayak gimana ya, kalau udah satu adzan tuh dibuat patokan. Tapi subhanallah, orang adzan ini ya, orang tua ini, sampai saya pernah cerita itu waktu di Facebook itu saya pernah cerita. Ini orang kalau adzan, orang tua gitu ya, karena memang sudah dari mudanya dia adzan sampai tuanya dia adzan terus, muadzin masjid tersebut. Itu sampai suaranya nggak nyampe. Jadi kalau udah hayya 'alas shalah itu udah nggak nyampe. Hayya 'alas shalah, gitu. Jadi keputus. Tapi subhanallah ya, orang ini meninggal begitu 2 tahun 3 tahun itu kuburannya ambles itu karena mungkin hujan dan lain sebagainya. Begitu dilihat itu orang ini itu masih utuh jasadnya, subhanallah ya. Karena ya mungkin keutamaan orang yang adzan ini, karena orang adzan nggak ada deh yang ceritanya habis adzan dia pulang, kan nggak ada kan, habis adzan terus pulang, nggak ada. Orang adzan itu pasti ngikut sholat itu biasanya gitu ya di mana-mana begitu. Jadi sunnah sebelum sholat yaitu mengumandangkan adzan, baik dalam keadaan ada di rumah ataupun dalam bepergian. Ya, kalau setelah masuknya sholat, kalau di sholat subuh itu nih harusnya sunnahnya lagi itu 2 adzan gitu, karena Rasulullah juga punya 2 muadzin namanya fajar kadzib, subuh yang bukan subuh. Kalau orang yang pernah umroh, pernah haji pasti tahu. 1 jam sebelum waktu sholat yang benar itu pasti ada adzan. Cuman kalau bedanya adzan sebelum fajar shadiq yang bukan adzan pertama itu tidak menggunakan kata-kata as-shalatu khairun minan naum. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya orang tarhim. Salat, as-salat, begitu kan? Kalau di Indonesia tuh, as-salatu khairum minan naum. Bapak, Ibu, waktu subuh kurang 5 menit. Kurang 40 menit. Waktu di masjid menunjukkan gitu biasanya kalau di Indonesia. Sebenarnya kalau kita mau syariatkan itu luar biasa itu. Ya, adzan pertama dan adzan kedua. Ini sunnah hukumnya ini. Jadi adzan adalah sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Tapi sudah masuk waktu Waktu sholat gitu ya. Yang kedua sunnah lagi iqamah. Jadi misalnya jamaah qomat ini sunnah hukumnya. Udah nggak ikut jamaah ke masjid misalnya ya. Ini Pak Haji Reza nih, nggak tahu di sana masih dengar suara adzan nggak nih? Paling dari HP ya Bang Reza ya. Iya, tapi luar biasa tuh. Ya, yang kedua qomat, misalnya nggak ikut sholat di di masjid, itu qomat masih sunnah hukumnya. Jadi sebelum sholat kita qomat dulu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sendiri, gitu dan seterusnya. Qomat itu ya. Ya, qomat adalah nomor 2 sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Itu ya. Yang ketiga, sebenarnya banyak nih, tapi akan saya ringkas saja dari kitab Mabadiul Fiqhiyah juz 3. Yang ketiga, melakukan siwak. Siwak itu pakai kayu arok. Kalau nggak ada siwak, ya siwak itu jamaah pasti tahu ya, yang dijual di depan Hotel Pullman Zamzam. Dengan ada yang suka jualan siwak tuh yang buat buat sikat gigi itu, digigit-gigit, rasanya agak-agak pedas gitu ya. Itu sebenarnya kata Rasulullah, Rasul itu sampai meninggalnya aja itu siwakan dulu. Sebelum meninggal siwakan dulu.
Dulu Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah, detik-detik terakhir meninggalnya Rasulullah. Berada di pangkuan Siti Aisyah, Rasulullah udah nggak kuat untuk bicara. Beliau ngeliatin ada kakaknya Siti Aisyah yang namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini punya siwak, lagi siwakan gitu. Rasulullah ngeliatin aja, karena beliau sudah nggak kuat untuk bicara. Kan Siti Aisyah tahu kok pandangan Rasul ke kakaknya Siti Aisyah namanya Abdurrahman ini, kok pandangannya ke siwak. Beliau tahu, Siti Aisyah tahu kebiasaan suaminya itu siwakan. Maka diminta siwaknya Sayyidina Abdurrahman, kakaknya Siti Aisyah, dicuci dengan bersih, kemudian dilembutkan lagi oleh Siti Aisyah, kemudian dibuat siwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Siti Aisyah mengatakan, terakhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di pangkuanku dan ludahku bersatu. Karena demikian, karena diminta siwaknya Abdurrahman, kemudian dibuat siwak oleh Siti Aisyah, kemudian dibuat siwak oleh Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi siwakan. Kalau nggak ada siwakan apa? Ya, sekarang pakai pasta gigi boleh, gitu ya. Jadi sunnahnya maksudnya apa? Jangan sampai bau, gitu ya. Jangan sampai bau. Wangi, ketemu Allah tuh yang wangi, gitu ya. Badan wangi, minyak wangi udah yang kelas internasional, kan? Terus udah ke internasional. Begitu Allahu Akbar, apalagi subuh-subuh belum sikatan, baunya bau naga. Itu kalau malam-malam pasti kelihatan apinya itu, gitu ya. Kalau nggak sikatan, ya sikatan dulu, ya sikatan sebelum sholat. Itu sunnah hukumnya. Jadi jangan sampai, pokoknya nggak boleh mengganggu. Makanya Rasulullah bilang sama orang yang makan bawang putih, orang yang makan bawang putih jangan deket-deket ke masjidku, gitu ya. Jangan deket-deket ke masjidku, karena bau. Dulu bawang putih, kalau sekarang tuh macam-macam, jengkol, pete, iya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim, wah ngambreng itu namanya. Apalagi pas salam. Pas kita assalamualaikum nengok kanan, teman kita nengok kiri, assalamualaikum assalamualaikum. Kalau bau jengkol mah, luar biasa itu. Makanya nggak boleh yang wangi, gitu ya. Jadi jangan sampai pakaiannya udah wangi, udah bagus, mulut masih bau, gitu. Jangan ya. Sunnah menggunakan siwak, sikat gigi, gitu ya. Fi kulli waqtin illa ba'da zawal. Nah, tapi siwakan ini jamaah yang dimuliakan Allah tidak disunnahkan untuk orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir di atas kepala kita. Untuk orang puasa nggak boleh, makruh hukumnya. Kalau sebelum waktu zuhur masih sunnah siwakan untuk orang puasa. Tapi kalau untuk orang puasa setelah waktu zuhur, masuk waktu zuhur, maka hukumnya makruh. Maka kata Rasulullah begini, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misik. Karena begitu Rasulullah bersabda, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, ya. Karena puasa jangan ya sebelum zuhur, ya, nggak disunahkan sebelum zuhur masih sunnah. Tapi kalau sudah zuhur untuk orang puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa Ramadan, hukumnya makruh, ya. Tapi ingat itu hanya di sisi Allah. Jangan nanti orang puasa kita ngomong sama teman kita, lu mau bau minyak misik nggak lu? Mana? Hah, itu tetap aja baunya mah, bau naganya mah nggak berubah itu. Tapi itu di sisi Allah, ingat ya, di sisi siapa? Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Yang berikutnya, yang sunnah lagi sebelum waktu sholat kita melakukan sholat, apa? Membuat sutroh. Bapak Ibu tahu sutroh? Bapak Ibu tahu sutroh? Sutroh itu sesuatu batasan buat tempat kita sujud. Ya. Kalau kita mungkin sekarang pakai sajadah udah cukup dengan sutroh itu. Artinya apa? Sutroh itu batas yang kita gunakan untuk sholat supaya orang nggak lewat. Karena di situ beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau ada yang melewati itu manusia, perempuan atau yang lain itu bisa membatalkan sholat, gitu ya. Sutroh itu hukumnya sunnah, gitu ya. Bahkan Rasulullah bersabda, nih jamaah jangan salah paham. Kalau sholatnya berjamaah, yang jadi sutrohnya adalah sutrohnya imam. Jadi kalau orang berjamaah mau lewat di jamaah, di saf jamaah nggak masalah, asal jangan ngelewatin batasannya imam, gitu ya.
Nah, kalau untuk sholat sendiri harus dibikin. Sampai kata Rasulullah, kalau ada orang yang untuk bagi orang yang sholat yang sudah membuat sutroh, kalau ada orang yang pengen melewati kita, kalau sholat sendiri tahan setahan-tahannya. Fal yuqatilhu, sampai kalau bisa itu sampai diperangi, begitu ya. Jangan sampai orang ini melewati tempat kita sholat yang sudah kita beri batasan. Nggak boleh ngelewatin sejadahnya kalau gitu ya. Kalau di kita sekarang. Tapi bagi orang yang pengen lewat, Rasulullah juga sabdakan, daripada dia melewati orang yang sholat lagi sendirian, orang yang melewati sholat sendirian, itu lebih baik dia berhenti 40. 40-nya nggak dikasih tahu, apakah 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun. Kata Rasulullah, lebih baik dia diem, nggak melewati orang yang sedang sholat selama 40. 40 apa kita nggak dikasih tahu sama Nabi. Ada ulama mengatakan semuanya, para penafsir hadis mengatakan ini bisa jadi 40 hari. Dia lebih baik diri 40 hari di situ daripada harus melewati orang sholat. Ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, lagi-lagi menggunakan sutra itu adalah sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan pakaian yang bagus. Bapak Ibu harus punya pakaian khusus gitu untuk ya, kalau kita punya, saya yakin Bu Rumina kalau mau kondangan kan pasti punya baju sendiri kan, masa baju pada saat ke dapur dipakai kondangan kan nggak mungkin gitu kan. Makanya ada baju yang khusus buat ibadah gitu. Kayak kalau Rasulullah cuma 2 bajunya sih, tapi gitu aja, Nabi bajunya cuma 2. Beliau sisain 1 tuh, yang baju perangnya itu, beliau pakai kalau lagi sholat Jumat. Gitu. Kalau baju sehari-hari beliau pakai yang baju itu aja. Tapi kalau untuk sholat Jumat beliau pakai ini, gitu ya, pakai baju kebesarannya gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, pakai baju yang bagus, jangan pakai baju yang bisa membuat orang tidak konsentrasi. Dulu Rasulullah dikasih hordeng sama Abu Jaham, sahabat. Tapi hordengnya bercorak, ya, hordengnya bercorak. Begitu sholat Rasulullah di rumahnya Siti Aisyah itu, jadi ada hordeng bercorak itu, beliau nggak konsentrasi. Selesai sholat dipanggil Siti Aisyah. Siti Aisyah, ini balikin lagi ke Abu Jaham, karena ini mengganggu sholat saya. Nah, ini kita jangan pakai pakaian yang mengganggu jamaah yang lain. Itu ya. Saya pernah kasih contoh itu, jangan pakai kaos partai. Ini nanti kalau yang, waduh, nomor 1 gitu ya, wah ini yang kampret ngomong begini, dasar cebong. Ntar kalau yang saat pakai 2 bilang dasar kampret gitu. Jadi nggak konsentrasi itu. Jadi pakai pakaian yang bagus dong, pakai pakaian yang bagus. Kalau perlu pakai sejadah. Sunnah lagi menggunakan rida. Rida itu kayak selendang kalau buat laki-laki. Kalau perempuan nggak ada itu ya. Pakai selendang, pakai selendang biar bagus. Itu sunnahnya untuk ditaruh di pundak atau dikalungin di pundak, selama ada di tubuh kita, itu disunnahkan. Ya, yang berikutnya untuk laki-laki disunnahkan menggunakan wewangian. Untuk perempuan juga disunnahkan menggunakan wewangian kalau di rumah. Ya, kalau di rumah itu disunnahkan lagi. Bagus. Pakai wangian itu jangan ya belinya di tukang jamu 15.000, giliran buat sholat itu yang digini-giniin itu, jangan dah, belinya yang bagus. Saya tuh punya minyak wangi khusus, saya beli langsung dari Arab. Ini saya, kalau Bapak Ibu lihat di kaca saya ini, di tempat buku saya itu ada koleksi ini ya, di sini nih. Ini koleksi minyak wangi saya semua nih. Dan ini sebagian saya taruh rumah, kalau lagi sholat itu saya pasti pakai itu. Kalau buat sholat aja, khusus buat sholat. Memang yang saya suka minyak wangi dengan aroma oud, aroma khas Arab gitu ya. Padahal itu bukan khas Arab itu. Oud itu kayu gaharu, asalnya dari Indonesia. Guru saya itu dulu pedagang minyak wangi, yang tapi kelas tinggi buat kerajaan-kerajaan. Itu ngambilnya di Irian, di Sulawesi gitu ya. Untuk bahan untuk yang dijualnya. Jadi itu ya sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Nah, sedangkan jamaah yang dimuliakan Allah, sedangkan sunnah yang ada di dalam sholat.
Jadi tadi saya bilang sunnah di sebelum sholat. Sekarang sunnah pada saat sholat. Apa aja? Ada dua macam. Sunnah di dalam sholat ada dua macam. Pada saat kita sholat ada dua macam. Yang pertama sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad. Dari kata ba'dun. Saya pernah jelasin. Sunnah ab'ad ini adalah sunnah, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal adalah wajibnya sholat. Jadi kalau ada sunnah ab'ad ditinggalin, maka wajib bagi dirinya untuk melakukan sujud sahwi kalau ditinggalin. Ya, ingat nih, makanya ini termasuk yang mewajibkan sujud sahwi ketika dalam sholat meninggalkan sujud sahwi. Nanti akan saya sebutkan lagi, pertegas lagi apa-apa saja yang mewajibkan kita untuk sujud sahwi. Yang pertama ini ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada berapa? Ada 7. Sunnah ab'ad itu ada 7. Yang pertama, duduk pada tasyahud awal. Ya. Duduk pada tasyahud awal. Itu pertama. Duduknya aja dulu. Kalau nggak duduk, rakaat kedua langsung diri, maka dia meninggalkan sunnah ab'ad, gitu ya. Maka dia meninggalkan sunnah ab'ad. Dia nggak duduk, tasyahud awal harusnya duduk, dia nggak duduk, langsung berdiri. Dia meninggalkan sunnah ab'ad, maka dia nanti harus melakukan sujud sahwi. Ini baru duduknya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tasyahudnya. Tasyahud itu apa? Itu kalau yang saya ajarin pertama itu, yang saya bilang at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu atau rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Boleh. Itu namanya tasyahud. Dia duduk. Tasyahud pertama, dia duduk, tapi nggak baca itu, diem aja, bengong. Ayam gue udah netes apa belum? Malah mikirin ayam netes apa belum. Iya, dia duduk tasyahud awal, duduk, tapi nggak baca itu. Begitu nggak baca itu, terus langsung bangun gitu aja. Ya, begitu bangun gitu aja. Nah, dia meskipun duduk tapi nggak baca tasyahud, maka dia wajib untuk sujud apa? Sujud sahwi. Itu yang kedua. Yang ketiga, salat atau sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Ya. Sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Makanya dia baca nih. Duduk tasyahud awal, dia duduk. Terus dia baca tahiyatul mubarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nggak sholawat kepada Nabi. Coba bayangin ya. Nggak sholawat kepada Nabi, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Itu nomor 3 tuh. Jadi meskipun dia duduk, dia baca tasyahud, nggak sholawat kepada Nabi, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi karena meninggalkan sunnah ab'ad. Yang keempat sunnah ab'ad itu sholawat kepada keluarganya Nabi di tasyahud akhir. Sholawat kepada keluarganya Nabi di tasyahud akhir. Tasyahud awal nggak apa-apa, nggak usah pakai keluarganya Nabi, nggak apa-apa. Tapi kalau di tasyahud akhir, wajib rukun hukumnya untuk, atau sunnah ab'ad rukunnya untuk membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Jadi duduk tasyahud, kemudian dia membaca sholawat kepada Nabi dan keluarganya Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau diterusin, itu sholawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu kalau mau lengkap. Tapi kalau mau ibu males misalnya, nggak apa-apa.
Meskipun nanti berkurang nilainya, cuman di tasyahud akhir baca tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Asyhadu Allah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ aja udah boleh, ya. Nah, tadi yang keempat ya, sholawat bukan kepada Nabi saja, sholawat juga kepada keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir. Yang kelima, sunnah ab'ad adalah melakukan kunut, membaca doa kunut pada sholat subuh. Satu, sholat subuh dan sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan akhir bulan Ramadan. Jadi malam ke-15 itu sudah sunnah ab'ad untuk membaca doa kunut dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau sholat subuh ibu nggak baca doa kunut, maka diwajibkan untuk sujud sahwi. Ya. Di bulan Ramadan malam ke-15 waktu witir nggak baca doa kunut, maka diwajibkan untuk sujud sahwi. Begitu ya. Paham ya jamaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi baca kunut itu pada waktu subuh untuk dalam mazhab Syafi'i. Dan kalau madhab yang lain, madhab Hanafi ya jelas udah nggak baca kunut gitu ya, nggak baca kunut nggak apa-apa, sunnah hukumnya. Tapi kalau madhab Syafi'i wajib hukumnya atau sunnah ab'ad hukumnya untuk membaca doa kunut. Iya, kadang-kadang ada yang bilang kunut subuh ada dalilnya, tapi dhaif. Nah, ini yang kayak begini, aduh ngeri banget dah. Saya tuh nggak pengen begitu sebenarnya. Di sekarang kita ini umat Islam yang paling hilang saat ini adalah saling menghargai, saling menghormati. Jadi nggak ada ceritanya orang yang beribadah tanpa apa? Tanpa tuntunan, nggak ada dalil. Ini yang mengatakan wajib ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jelas, iya, umur 7 tahun sudah hafal Quran. 9 tahun hafal Muwatta. Muwatta itu 6.000 hadis. Itu kalau lagi baca disuruh ditutup satu, misalnya buku begini ya. Nih, kalau mau lagi baca nggak boleh dua-duanya dibuka. Karena kalau dua-duanya dibuka, masuk semua ke otaknya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu nulis 20 hadis cuman begini aja, pakai jari begini. Itu hafal. Waktu beliau pertama kali ke Madinah, ikut pengajiannya Imam Malik. Imam Malik lagi bacain hadis. Qala haddatsani fulan. Saya diceritakan oleh guru saya, dari gurunya, dari sahabat dari Nabi. Nabi bersabda demikian. Imam Syafi'i karena belum punya buku, beliau nyatet di tangannya di sini. Imam Malik ngelihat ini ada anak muda, saya belum pernah lihat, kayaknya baru orang ini. Kok kayaknya menghina saya, ngeledek saya ini. Orang-orang pada nyatet, dia cuman begini, pakai ludah. Begini, terus dicatat. Lalu selesai pengajian dipanggil Imam Syafi'i sama Imam Malik. Sini kamu. Nah, kamu ini ngeledek saya. Kalau kata Imam Syafi'i, saya tidak ngeledek tuan guru. Loh, kenapa kamu tadi begini-begini? Saya belum punya buku guru. Dan saya hafal semua yang guru ucapkan karena saya tulis di tangan saya pakai ludah. Dites sama Imam Malik. Coba kamu sebutkan hadis yang saya sebutkan tadi. Dari mulai guru-gurunya tuh Imam Malik itu disebutkan oleh Imam Syafi'i. Maka luar biasa Imam Syafi'i ini. Orangnya alim. Gitu ya. Sampai beliau ini zuhud juga luar biasa. Waktu mau meninggal Imam Syafi'i itu masih bilang begitu. Saya ini bukan termasuk orang soleh, subhanallah. Imam Syafi'i dibilang bukan orang soleh. Dia merasa tidak soleh itu. Merasa bukan orang baik. Ya, bukan orang yang soleh. Padahal setiap hari Imam Syafi'i itu sehari hatam Quran. Sehari hatam Quran. Kalau bulan Ramadan 2 kali beliau tuh hatam Qurannya. Pagi siang sehari, malam sehari. Siang sekali, malam sekali. Tuh kalau bulan Ramadan. Dibilang saya bukan orang soleh, tapi saya mencintai orang-orang soleh. Supaya saya mudah-mudahan dapat syafaat dari mereka. Bayangin. Dan begitu juga kezuhudannya Imam Syafi'i, pernah beliau nih bilang sama gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini adanya di Mesir, makamnya ini. Waktu beliau di Irak, beliau nanya sama gurunya, "Guru,
hafalan saya kok jelek ya. Imam Syafi'i mengakui bahwasannya hafalannya jelek. Bayangin. Padahal 6.000 hadis, puluhan ribu hadis, ratusan ribu hadis, ini ada di kepala beliau. Beliau masih bilang hafalannya jelek. Nah, kalau Imam Syafi'i hafalannya jelek, lah kayak saya ini hafalannya apa kayak begitu. Ya kan? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, jangan begitu. Ada orang yang mengatakan, kunut subuh ada dalilnya tapi dhaif. Ini kalau saya suruh milih Imam Syafi'i atau milih orang yang mengatakan demikian, saya suruh mendingan milih Imam Syafi'i daripada orang yang baru-baru ini sekarang ini ya. Jadi kunut subuh adalah sunnah ab'ad. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor 7. Nomor 6. Nomor berapa? Nomor 5. Yang keenam, al-qiyamu lil qunut. Berdiri pada saat kunut ya, berdiri pada saat kunut bagi yang mampu. Yang ketujuh, sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya Nabi Muhammad pada saat kunut. Itu ya, yang terakhir kita baca. Sholawat kepada Nabi, keluarganya dan sahabatnya di dalam kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu ya, itu namanya. Nah, kalau udah kunut tapi nggak baca ini, wajib dia untuk sholat sujud sujud sahwi. Nah, ini 7 perkara yang namanya sunnah ab'ad, sunnah yang bagian daripada sholat. Yang kalau ditinggalkan wajib hukumnya untuk wajib hukumnya untuk sujud sahwi. Yang berikutnya sunnah hayat. Nah, kalau sunnah hayat ini banyak sekali nih ya. Sunnah hayat itu perilaku atau ucapan dari orang yang sholat, ya, perilaku dan ucapan orang yang sholat, ya. Yang pertama, ngangkat 2 tangan, ya, sedada ini, pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku, pada saat bangun dari ruku, pada saat bangun dari tasyahud, ya, 4 itu sunnah nih hukumnya. Pada saat mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ataupun perincilan kuping. Pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat pada saat mau ruku, ya, pada saat bangun dari ruku, pada saat bangun dari tasyahud awal. Jadi 4 ini, 4 perkara sunnah dalam mengangkat 2 tangan. Ya. Ini hukumnya sunnah. Kalau kata Imam Syarqawi dalam kitabnya, saya punya kitabnya di sini, besar. Ini ada namanya Hasyiah Syarqawi terhadap Tuhfatul Tullab. Itu beliau mengatakan demikian. Yang penting asal ngangkat aja, meskipun nggak mai pundak atau menyamai perincilan kuping, itu masih disunnahkan. Sekedar ngangkat aja, Allahu Akbar. Tapi yang sempurna itu tadi, sejajar dengan 2 pundak dan perincilan kuping. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah, ya, di atas dada 1. Atau di bawah dada di atas pusar. Ini ada riwayatnya. Kalau dalam Irsyadul Ibad, tangannya memegang pergelangan tangan, gitu ya. Allahu Akbar. Tuh, pegang pergelangan tangannya. Gitu. Kalau Imam Ahmad, dia pakai hadisnya Wa'il bin Hujr di atas dada. Boleh-boleh aja, nih jangan sampai ribut. Dia mau di sini begini. Enggak. Yang penting saya pernah bilang, jangan sampai di bawah pusar. Itu yang kata Rasulullah, ulaika syirarul khalq. Kalau ada orang sholat, mengangkat tangan kemudian meletakkan tangannya di bawah pusar, kayak orang malas, itu adalah seburuk-buruknya manusia. Yang ketiga, sunnah hayat lagi nih. Sunnah hayat ini kalau misalnya nggak dilakukan nggak masalah. Doa iftitah, baca doa iftitah. Ini sunnah hukumnya. Kalau nggak dibaca artinya apa? Nggak masalah. Beda dengan sunnah ab'ad tadi. Sunnah ab'ad sunnah, tapi bagian dari sholat. Makanya kalau nggak melakukan 7 perkara tadi, diwajibkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat nggak dikerjakan nggak masalah. Baca doa iftitah, ya nggak masalah. Misalnya nggak baca, ya nggak masalah, nggak dosa. Yang keempat, ta'awudz. Sebelum baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah jam berapa ya? 9. Hah?
Udah lama banget ya? Udah 1 jam ya? Udah 1 jam, apa mau dipisah lagi, besok lagi ya? Gimana ini ya? Lanjut aja ya. Sampai jam 9:04 dah. Yang kelima baca, keempat baca a'udzubillah, ta'awudz. Yang kelima membaca surat setelah baca surat Al-Fatihah. Bagi selain makmum. Li ghairi makmumin yasma'u qira'ata imamihi. Kalau imam wajib untuk baca apa? Baca surat setelah baca surat Al-Fatihah. Surat-surat pendek atau surat yang panjang boleh, gitu ya. Waduh, ini Kutai sudah jam 10. Oke dah. Ya 15 menit lagi ya. Itu ya. Yang berikutnya, jadi kalau untuk makmum pada saat imam waladhdallin kita baca suratul Fatihah, imamnya baca surat. Habis itu kita suruh apa? Makmum suruh dengerin. Yang keenam, al-jahru fi maudhihi wal israr fi maudhihi. Mengencangkan suara pada waktunya dan melirihkan suara pada waktunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sholat sendiri, sholat maghrib. Maghrib ini biasanya kenceng apa pelan? Kenceng. Maka kita meskipun sholat sendiri, disunahkan untuk kencengin bacaannya. Meskipun sendiri. Gitu. Dan pada sholat yang lirih, zuhur dan asar, itu juga lirih. Jangan dikencengin. Jadi gitu ya. Sholat subuh sendirian, nggak berjamaah. Kenceng apa? Lirih. Kenceng. Maka disunahkan untuk kenceng. Sunnah hukumnya untuk kenceng. Yang berikutnya takbiratul raf'i wal khafdi. Takbiratul raf'i wal khafdi. Takbir pada saat berdiri, pada saat turun, sujud atau berdiri dari sujud, atau ruku, berdiri dari ruku, atau berdiri bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Misalnya Allahu Akbar. Kita nggak baca itu, sunnah hukumnya, nggak masalah. Sunnah hukumnya. Nggak baca Allahu Akbar nggak masalah. Yang ke-8, tasbih di ruku dan sujud. Membaca tasbih di ruku dan di sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya, iya, perempuan juga sama itu. Pada saat sholat maghrib, kalau memang untuk jahar ya jahar. Selama dia nggak ada fitnah. Kalau misalnya di rumah, ya tetap disunahkan untuk jahar. Ya, balik lagi ke 8, sunnah subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la itu sunnah hukumnya. Kalau kita diem aja nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang ke-9, takmin, baca amin. Nih, baca amin sunnah hukumnya. Sunnah lagi kalau berbarengan aminnya dengan aminnya imam. Ini para malaikat akan mengamini apa yang diminta oleh seorang hamba. Kalau dia bareng aminnya makmum dengan aminnya imam. Jadi kalau nggak baca amin juga nggak masalah. Yang ke-10 baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu fil i'tidal. Ini juga sama hukumnya sunnah hayat. Yang ke-11 al-iftirashu fi jami'il jalasat. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk di antara dua sujud. Ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Ya kalau mau duduknya nggak pakai iftirash ya nggak masalah. Kalau mau iftirash ya lebih bagus gitu. Tapi hukumnya sunnah, lagi-lagi sunnah. Yang ke-12 at-tawarruk fil jalsatil akhirah. Duduk tawarruk. Tahu ya duduk tawarruk yang ibu bapak lakukan setiap hari dalam sholat kalau sujud duduk terakhir. Itu kakinya, ini kalau dalam pengajian yang live langsung ini saya akan kasih prakteknya, tapi di sini susah saya ngasih prakteknya. Ada 3 macam sebenarnya. Tapi yang sunnah itu yang Bapak Ibu kerjain setiap hari itu kakinya yang sebelah kiri gitu ya, dan kita duduk di atas pantat yang sebelah kiri gitu ya. Kaki kiri kita nyelip ke sebelah kanan. Kan gitu ya. Yang biasa yang kita kerjain namanya duduk tawarruk itu. Duduk tahiyat terakhir namanya duduk tawarruk. Kalau iftirash duduk di antara dua sholat. 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud namanya duduk iftirash. Yang ke-13 meletakkan 2 tangan di atas paha pada saat tasyahud. Pada saat tasyahud, ya. Dan yang kiri dibeginiin, yang kanan digenggam pada saat tasyahud.
di atas dua paha. Tapi misalnya ini dengkul ya, dengkul pas sejajar dengkulnya dengan ini tangan kita yang kiri, bawahnya dengkul. Yang satu yang kanan digenggam, gitu. Pada saat tasyahud, sunnahnya begitu. Disunnahkan untuk nanti membuat huruf angka 53 pada saat tasyahud. Ya, makanya disuruh begini, ada yang juga begini. Tuh. Ya. Ada yang jempolnya ditekap, ada yang jempolnya sama telunjuknya begini. Nanti kalau tasyahud jadi begini. Hurufnya 53. Ini 5, ini 3. 1, 2, 3. 53. Kalau kata Nabi begitu. Wa aqada thalatha khamsin. Ya, pada saat tasyahud. Jadi yang ke-13 meletakkan dua tangan di atas paha pada saat tasyahud, satu diurai, satu digenggam. Pada saat tasyahud membentuk 53. 50-nya ini 5, ininya 3-nya dengan seperti ini, ya. Yang ya nggak apa-apa, tangan saya kayak singkong rebus kan nggak apa-apa. Dah, yang ke-14 sunnah adalah yang ke-14 yang terakhir nih. Sunnah melakukan salam kedua. Salam pertama rukun, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kemarin saya sudah ajarin caranya. Kalau Imam Ghazali, salam pertama lurus dulu. Assalamualaikum warahmatullahnya nengok ke sebelah kanan sambil ngeliatin mata yang sebelah sini. Yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua sunnah sama juga. Assalamualaikum lagi baru warahmatullahnya ke sebelah kiri. Dan ini Bapak Ibu nggak boleh dijawab. Ya. Sebelahnya lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nggak boleh. Batal sholatnya itu. Ya, batal sholatnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu sunnah pada saat apa namanya? Pada saat kita dalam keadaan sholat, gitu ya, dalam keadaan sholat. Nah, yang apa namanya setelah sholat macam-macam, ada zikir ya, sunnah di dalam sholat membaca zikir istighfar 3 kali, kalau bisa 100 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu juga sunnah hukumnya. Kalau dibaca 10 kali seperti memerdekakan budak di zaman Nabi Ismail. Ya, 3 kali sunnah. Baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allah 7 kali subuh sama maghrib. Itu kalau orang yang itu kemarin hadis yang kemarin Jumat kemarin. Orang yang setelah sholat baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali di waktu subuh dan di waktu maghrib, kalau dia mati hari itu maka dia akan masuk ke dalam surga, ya. Banyaklah baca tasbih subhanallah 33 kali. Terus alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Dilengkapi ke 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100-nya boleh. Ada yang mengatakan alhamdulillahnya baca 34 kali. Ya boleh. 33 kali tasbih, 33 kali Allahu Akbar, 34 alhamdulillah. Atau takbirnya yang 34 ya. Maka kata Rasulullah, kalau dia barang siapa yang membaca itu kemudian menyempurnakan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, maka kalau dia punya dosa ghufirat dzunubahu wa in kana mithla zabadil bahr, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, zaman yang menggunakan Allah. Banyak lagi membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada riwayat yang kayak begitu. Yang dibaca kita sehari-hari juga ada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam dan seterusnya. Itu sunnah hukumnya. Jadi wirid dan doa setelah sholat juga sunnah hukumnya. Apalagi di setelah sholat Jumat itu ada yang dibaca 4 itu. Ini kerjain juga di sekali dalam seumur hidup. Kalau habis sholat Jumat, bapak-bapak sebelum bergerak, setelah salam, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali,
Kemudian An-Nas 7 kali. Kemudian doanya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Itu utang-utangnya akan dilunasi, dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian kehidupannya akan diberikan kemudahan, urusan-urusannya akan diberikan kelancaran. Itu yang disebutkan, disunahkan setelah sholat, gitu ya. Jadi sudah selesai perkara sunnah sebelum sholat, perkara sunnah di dalam sholat, perkara sunnah setelah sholat. Nah, yang menyebabkan wajibnya untuk sujud sahwi tadi yang pertama meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat, itu mewajibkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, wajib untuk sujud sahwi ketika kita lupa, fi'lu syai'in sahwan yubtilu, kalau disengaja maka batal sholatnya. Seperti bicara sedikit misalnya, gitu, karena lupa gitu ya. Begitu ada kucing, hush gitu. Kita lagi sholat terus ngomong hush, tapi karena lupa. Ini hukumnya kalau nggak sengaja dia wajib untuk untuk sujud sahwi. Berbicara atau melakukan berkata sedikit karena lupa. Dan perkataan sedikit ini kalau disengaja batal hukumnya sholatnya. Ya, kayak tadi refleks begitu hush. Tapi kalau orang latah nggak bisa gitu karena kepanjangan. Kasihan tuh orang latah. Teman saya ada, udah tasyahud terakhir, dia lagi sholat, dari depan ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam, dia bilang begitu. Batal sholatnya itu. Ini kalau orang latah ini kasihan ini. Dia lagi sholat, Allahu Akbar. Terus ada temennya bilang, iya apaan tuh? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Ini juga batal sholat. Orang latah batalnya. Itu yang kedua. Yang pertama yang wajib untuk melakukan sujud sahwi ketika dia meninggalkan sunnah ab'ad. Yang kedua ketika dia berkata sedikit karena lupa. Dan perkataan ini kalau disengaja maka batal hukumnya sholatnya itu. Ya, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Yang ketiga ragu dalam rokaat. Ini kebiasaan ini, jamaah ini. Iya, ini 3 apa 4, ini 3 apa 4. Mikirin apa? Mikirin tadi, ayam gua udah netas belum? Aduh, ini nyariin suka lupa kan kalau dalam sholat itu. Falau syakka fi adad raka'at allati shallaha bana 'alal yaqin. Sebenarnya dia kalau lupa 2 atau 3, yang paling yakin 3 lah udah, yang paling sedikit. Tapi meskipun demikian kalau ragu dalam sholat, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, berpindahan setiap rukun qauli, naqlu ruknin qauliyin ghairi mubtilin fi ghairi mahallihi ka'i'adatil fatihati fir ruku' awis sujudi awil julus. Ya. Memindahkan rukun qauli di selain tempatnya. Misalnya dia baca suratul Fatihah. Bukannya pada saat diri dia malah tadi pada saat ruku dia keingetan, tadi Fatihah aku udah benar apa belum ya? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lama baca surat Fatihah di ruku. Ini yang kayak begini dia wajib untuk untuk sujud sahwi. Jadi memindah rukun qauli pada tempatnya, yang tidak membatalkan tapi tidak pada tempatnya. Fatihah harusnya dibaca di berdiri, dia bacanya di sujud. Sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la, dia baca tadi udah sami Allahu liman hamidah, malah baca. Atau baca surat-surat yang pendek. Tadi inna a'toina udah benar apa belum ya? Atau surat Al-Kafirun. Lah tadi gua kafirun tadi diulang-ulang apa kagak ya? Kan Al-Kafirun kan banyak yang kerok kan. La a'budu ma ta'budun wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum kagak kelar-kelar. bolak-balik. Ini kayak yang dijamin kalau yang sholatnya lagi ngelamun mah ya bakal bakal keliru. Nah, kalau melakukan atau memindahkan rukun qauli yang diucapkan. Ya kan, rukun qauli yang diucapkan kayak suratul Fatihah kok dibacanya di sujud ataupun di ruku gitu ya. Maka hukumnya wajib dia untuk melakukan sujud sahwi. Itu yang dimuliakan jamaah yang dimuliakan Allah. Kiranya demikian pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Chandra sebagai moderator. Silakan Pak Chandra.
Ustadz, terima kasih Ustadz Taufan atas tuntunan dan kajiannya. Ya, banyak sekali perkara sunnah dalam sebelum dan sesudah sholat yang sudah dijelaskan, baik juga itu di dalam waktu sholat. Untuk Bapak dan Ibu, seperti biasa bisa melakukan pertanyaan melalui kolom chat, juga bisa nanti sesi kedua pertanyaan untuk langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pertanyaan yang ada di dalam kolom chat. Di sini dulu aja, Chan. Ini dari WAG Silaturahim ini. Oh gitu. Ya, Ya, ini baik. ada pertanyaannya begini. Titipan dari Haji Darmanto, ya, mengenai warisan berhubungan dengan keluarga Haji Darmanto. Itu ya Pak Haji Darmanto karena non Muslim. Ini jawabannya apa? Orang kafir itu nggak dapat warisan. Orang kafir nggak dapat apa? Warisan. Itu jawabannya. Anak, istri dan lain sebagainya itu nggak dapat apa? Warisan. Kalau anaknya murtad udah nggak dapat warisan. Ya, Muslim terus murtad nggak dapat warisan. Itu udah jawabannya. Baik. Itu pertanyaan dari WAG ya Ustadz? Ya. WAG Silaturahmi. Kita mulai pertanyaan di kolom chat nih Ustadz ya. Yang pertama dari Ibu Indah Ustadz. Pertanyaannya tadi Ustadz menjelaskan bahwa disunahkan menirukan azan dari awal sampai akhir. Nah, ketika bacaan hayal al-sholah dan hayal al-falah, pertanyaan dari Bu Indah adalah yang benar kita menirukan seperti muazin atau membaca la haula wala quwata illa billah. Ya, ada dua nih ya. Ada dua pada saat membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alatain disebutkan. Itu Nabi mengatakan illal hayya 'alataini, kecuali dalam hayya 'alatain maka disunahkan untuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Yang kedua pada saat as-shalatu khairun minan naum. Ini dua caranya. Ya, kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah udah jelas tadi ya Chan ya. Saya biar sekalian nih ada yang nanya juga. Kalau as-shalatu khairun minan naum, itu jawabnya gimana? Dua macam caranya. Ada yang memang menirukan suara muadzin, as-shalatu khairun minan naum. Ada kalau ulama fikih itu mereka menjawab karena ini bukan bagian dari adzan yang dulu dimimpikan oleh sahabat yang kemudian ditetapkan oleh Nabi. Makanya cara menjawabnya bukan as-shalatu khairun minan naum, tapi shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin, gitu ya. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin, itu ya. Itu kalau untuk as-shalatu khairun minan naum. Gitu, Chan. Baik, cukup jelas ya Bu Indah tadi pertanyaannya. Sudah dijelaskan Ustadz Taufan. Lanjut pertanyaan kedua dari Pak Saiful Rahman nih Ustadz. Iya. Pertanyaannya begini Ustadz. Pak Ustadz, kalau perempuan kalau mau sholat tuh yang bagus bajunya apa mukenanya? Wah, ya kalau ya bagus dua-duanya dah. Kalau dulu tuh nggak ada istilah mukena gitu ya. Kalau sekarang kan ada mukena, mau kagak. Mau kena mau kagak. Ya yang bagus yang artinya yang nampak keluar gitu ya. Nampak keluar zahirnya gitu ya. Zahirnya yang bagus. Ya bajunya kurang bagus, mukenanya yang bagus gitu. Mukenanya. Kalau dua-duanya bisa bagus, ya lebih bagus lagi. Bajunya bagus, mukenanya bagus. Tapi kalau di rumah gitu ya, lebih baik di rumah yang kayak begitu tuh. Karena jarang sekarang tuh orang perempuan bagusnya di luar terus. Giliran mau terawih aja pakai mukena yang bagus. Kalau di rumah aja mukena warna coklat aja, lagi coklat lagi. Nggak dicuci-cuci. Gitu, Chan. Jadi sebaiknya luar dalam. Kalau nggak ada luar dalam ya baiknya mukenanya. Karena kita melihat itu ya secara zahirnya gitu. Jadi baiknya dua-duanya ya Ustadz ya? Sebaiknya dua-duanya dong. Baik Ustadz. Ya. Lanjut pertanyaan ketiga Ustadz dari Ibu Eni. Bu Eni. Ya. Ini tadi Ustadz juga sudah dijelaskan
untuk sholat yang dikeraskan suaranya dan tidak dikeraskan suaranya gitu. Kalau untuk Kalau wanita perempuan, juga harus keras pada sholat maghrib gitu, Ustaz. iya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Perempuan kalau sholat sendiri dikencengin suaranya, kencengin. Sunnah itu ya, tapi lagi-lagi itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah apa, Chan? Sunnah abad. Oh, Bukan. hayat, Chan. Sunat ayat. Ya, Hayat, lu mah ayat. moderator gimana sih? Malu tuh ada Bu Haji Teti tuh. Mah. Itu diajar nyatet tuh Bu Haji tuh. Hayat, sunnah hayat. Sunnah hayat itu apa? Perilaku, ucapan yang ada di dalam sholat. Jika tidak dilakukan, tidak membatalkan apa? Sholat dan tidak mewajibkan sujud sahwi. Itu namanya hayat. Jadi tindakan dan ucapan gitu. Ya. Siap. Lanjut, Ustaz. Ya. Dari Pak Haji Slamet Haryanto nih, Ustaz. Wah, Pak Slamet. Ya, besanannya Pak ini nih. Ya. Dalam pertanyaannya begini, Ustaz, dalam masa corona ini kita sholat di rumah. Kapan kita mulai sholat? Apa menunggu azan selesai atau setelah masuk waktu? Karena di sekitar rumah ada 4 musola atau masjid yang waktu dan azannya nggak sama, Ustaz. Ini nggak kompak harusnya. Kalau di tempat saya itu kompak itu. Harus itu. Jadi antar DKM harus berkomunikasi harusnya. Jadi gini ya, ada 2, sholat maghrib dan sholat subuh. Ingat ini ya, sholat maghrib sama sholat subuh. Itu nggak boleh sholat kalau nggak adzannya sampai selesai. Meskipun waktunya udah masuk nih ya. Jadi waktu masuk itu artinya dengan adzan. Kalau sudah waktunya masuk sholat, maka adzan. Kalau tadi kan karena di tempatnya Pak Slamet nggak sama gitu ya, di sini. Saya boleh sholat duluan apa gimana? Kita sholatnya di rumah. Ingetin, cuman sholat subuh sama sholat maghrib. Karena Rasulullah bilang apa? Jangan kalian sholat kecuali matahari sudah sekadar tombak, mata tombak. Qadra rumhin. Artinya kalau di sekarang itu diartikan begini, jangan sholat kecuali adzannya di sholat subuh dan sholat maghrib itu sudah sempurna. Jadi Bapak misalnya buru-buru pengen pergi, itu kalau selain subuh sama selain maghrib boleh. Allahu Akbar, zuhur misalnya gitu ya. Udah langsung sholat sendirian nggak apa-apa. Sholat sendirian nggak apa-apa. Asar juga begitu. Isya juga begitu. Tapi kalau subuh sama maghrib harus nungguin adzannya selesai. Karena sama dibilangnya, Rasulullah sabdanya demikian. Jangan kalian sholat sampai matahari tingginya sekadar tombak. Kalau maghrib, jangan kalian sholat sampai matahari benar-benar terbenam. Gitu. Makanya itu diperkirakan oleh para a'immah, para ulama, penafsir ada di dalam fikih-fikih itu, dalam sholat maghrib dan sama sholat subuh, jangan sholat sampai adzannya selesai. Gitu, Chan. Ya. Baik, Ustaz. Yang kedua, Pak Ustaz, dari Pak Slamet nih, Ustaz. Waktu mau sholat subuh, masuk masjid, dan sudah selesai azan, kita disunahkan sholat tahiyatul masjid, sholat fajar, dan sholat qobliyah subuh. Waduh. Terus. Bolehkah 3 niat sholat dikerjakan dalam satu sholat? Misalnya niatnya usolli sunatan tahiyatul masjid, wa sunatun fajri, wa sunatun subhi, qobliyatin lillahi ta'ala. Saya jelasin dulu ya. Sholat fajar itu namanya sholat subuh. Kalau di Arab namanya sholat fajar. Orang biasanya jarang orang sholat apa? Kamu udah sholat subuh, jarang begitu. Kamu sudah sholat fajar, itu namanya sholat subuh. Ya, nggak ada yang dimaksud di hadis-hadis itu yang namanya sholat fajar. Bukan itu. Sholat fajar itu sholat subuh. Ya, pahami dulu. Jadi nggak ada 3 itu perkara itu enggak. Jadi sholat fajar itu sama dengan sholat apa? Sholat apa?
sholat subuh. Subuh. Jadi nggak ada sholat fajar, sholat sunnah nggak ada. Sholat fajar itu ya sholat subuh. Nah, kalau Rasulullah dulu ngerjainnya itu ya, setelah tahajud, beliau istirahat sebentar. Kemudian beliau sholat ringan lagi sebelum subuh. Tuh ya. Itu yang dinamakan banyak orang namanya sholat fajar. 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Sebelum masuk waktu subuh, beliau sudah melakukan sholat lagi. Ya. Setelah sholat tahajud tadi tuh, tahajud lama, kemudian beliau istirahat dengan menyandarkan bagian sebelah kanan, namanya ittija, gitu ya, tidur miring pakai sebelah kanan. Nah, sebelum subuh, udah deket-deket waktu subuh, beliau sholat lagi 2 rakaat. Ini yang dinamakan dengan sholat fajar. Adapun setelah waktu subuh datang atau waktu fajar datang, maka kalau kita ke masjid, yang disunnahkan boleh. Kalau waktunya luas, boleh dipisah. Sunnah tahiyatul masjid dengan sunnah qabliyah subuh. Ya. Kalau waktunya agak kurang luas, cukup untuk 2 rakaat, maka dilakukan untuk sholat qabliyah subuh. Itu yang dinamakan dengan 2 rakaat fajar. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, sunnah qabliyah setelah azan, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Ya, dan kalau sudah melakukan 2 itu, maka tahiyatul masjid gugur hukumnya. Sudah termasuk. Karena Rasulullah dalam sholat tahiyatul masjid sabdanya demikian. Idza dakhala ahadukumul masjida. Jika salah satu di antara kalian masuk masjid, maka jangan sekali-kali duduk sampai sholat 2 rakaat. Sholat apapun itu. Sholat apapun itu. Jadi kalau misalnya dia masuk masjid dan dia masih punya waktu, gitu ya, dia masih punya waktu, dia boleh dikerjain 2 itu. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat sunnah qabliyah 2 rakaat. Kalau waktunya udah mepet, cukupnya kayaknya cuma 2 rakaat doang ini, apalagi di Indonesia, itu waktu antara adzan dan qomat paling 5 menit, nggak sampai, kadang-kadang 4 menit doang. Ya mending langsung dikerjakan sholat qabliyah fajar atau sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Yang pahalanya lebih besar atau lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan dengan demikian, sholat tahiyatul masjidnya sudah tercakup. Sudah termasuk di situ. Gugur dia untuk sholat tahiyatul masjid. Gitu ya, Chan? Ya, baik Ustadz. Ya. Sudah jelas ya Pak Slamet ya. 2 pertanyaan tadi dari Pak Slamet sudah dijawab oleh Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Arti Gandhi Ustadz. Ya, Jogja. Ya, Ustadz tolong jelaskan tata cara sujud sahwi dan bacaannya sesuai tuntunan Rasulullah yang benar Ustadz. Siap. Itu dulu Rasulullah melakukannya pada saat beliau sholat zuhur, tapi ngelakuinnya 2 rakaat. Orang udah pada bubar semuanya. Di situ padahal ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ada satu sahabat yang dijuluki Dzul Yadain, gitu ya. Dzul Yadain. Begitu selesai udah pada bubar, Dzul Yadain datang ke Rasulullah. Rasul, aqusiratis salatu am nasita. Apakah salatnya dikosor atau kau memang lupa ya Rasulullah? Tapi Rasulullah hebat jawabannya. Saya ini salat tidak dikosor dan saya tidak lupa. Tapi saya dibuat lupa oleh Allah. Ini buat syariatnya umat Nabi Muhammad. Kemudian dikumpulin lagi semua sahabatnya, melengkapi 2 rakaat yang tadi kurang, karena sholat zuhur harusnya 4 rakaat. Dilengkapi lagi 2 rakaat yang kurang. Maka setelah itu, kalau ingatnya di dalam sholat ya, sudah baca tahiyat dan baca doanya. Innaka hamidum majid. Kemudian baca sunnahnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Kemudian sebelum salam dia sujud, Allahu Akbar sujud. Bacaannya apa? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Boleh dibaca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pada saat sama kita bacaan salat pada saat sujud boleh. Kemudian bangun dari sujud, Allahu Akbar.
Baca apa lagi? Baca Rabbighfirli boleh, Rabbighfirli, atau baca tumakninah, subhanallah boleh. Gitu ya. Kemudian sujud lagi, 2 kali sujudnya. Allahu Akbar. Sujud lagi, bacaannya gitu lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, atau subhana rabbiyal a'la. 3 kali sekali boleh. Kemudian bangun, nggak usah baca apa-apa lagi, langsung salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Caranya begitu. Ya, Chan. Jelas ya, Ya, Bapak Ibu ya? jelas Bapak Ibu ya. Coba Chan, ulangi lagi Chan, lu Chan. Lu mah begitu Chan. Coba caranya Lanjut ya, gimana Ustaz. tuh lu? Ini buat gambaran jamaah paham apa enggak kan lu harus Ya, mengurai gitu. caranya berarti kan 2 kali sujud, Ustaz. 2 kali sujud. Bacaannya 2 gimana? kali sujud. Bacaannya tadi boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hmm. Kemudian baca sujud sahwi tadi, Ustaz. Udahlah, nggak usah diituin dah. Ya, terus duduk lagi di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Ya. Baca lagi subhana rabbiyal a'la. Kemudian bangun langsung salam, Ustaz. Iya, betul. Sip. Nah, ini Itu artinya sip. nih buat mewakili jamaah. Insya Allah Gitu ya. paham. Sip. Nah, tambah lagi nih. Jelas, Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Arti. Terusnya, Chan. Ya, lanjut Bu Eni, Ustadz. Bu Eni. Pertanyaan kedua dari Bu Eni. Ustadz, tadi saya sholat Isya jamaah di rest area. Tapi setelah rakaat keempat, saya tidak terdengar suara imam nih, Ustadz. Akhirnya saya kira-kira aja sholat sendiri. Tapi ternyata pas tahiyat akhir, imamnya belum sampai di tahiyat akhir. Nah, apakah sholat saya sah, Ustadz? Gimana itu ya? Nggak kelihatan karena ada sutra kali, Ustadz. Oh, bukan nggak ada sutra, nggak kedengeran imam. Iya, nggak kedengaran imam, dan karena ada sutra mungkin jadi nggak kelihatan juga gerakan. Ya, jadi kalau gitu. dia mau mufaroqah sebenarnya ya, sholatnya sah. Sholatnya sah. Gitu ya. Tapi kalau niat berjamaah ya paling enggak dilihat begitu ya. Dilihat dan didengar apakah imam, kalau sudah nggak kedengeran mendingan pisah aja dari imam. Itu orang nggak ngaji juga itu. Karena imam itu harus didengar oleh makmumnya. Kalau nggak didengar itu harus ada mubaligh, atau kalau di kita namanya Bilal. Jadi perhatian buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Syaratnya imam tuh harus begitu, harus kenceng suaranya. Kalau nggak sampai kenceng, Ibu di sholat di rest area nggak kedengeran, mendingan pisah aja dari imam. Gitu. Jadi sholatnya insya Allah sah dan tidak harus mengulangi gitu ya. Silakan ya. Baik. Lanjut pertanyaan dari Bu Atun, Pak Suhadi ini, Ustadz. Bu Haji. Ya, pertanyaannya, Ustadz, kalau setelah rakaat kedua lupa tidak duduk tasyahud awal, sesaat setelah berdiri baru ingat, sebaiknya segera duduk kembali untuk tasyahud awal atau nanti kita ganti dengan sujud sahwi? Mana yang lebih Enggak, bagus? kalau sudah sampai diri, udah terusin aja diri. Nanti melakukan sujud sahwi. Tapi kalau masih Allah gitu ya, masih belum sempurna dirinya, dia ingat langsung duduk nggak masalah. Kalau udah berdiri, dia sudah baru ingat, nggak usah diri lagi. Itu lebih banyak gerakannya itu, karena gerakan di dalam sholat, dalam dalam sholat itu tidak, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bergerak lebih dari tiga gerakan. Jadi kalau udah diri begitu, mendingan terusin aja digantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau masih belum sempurna dirinya, dia balik lagi untuk tasyahud awal. Gitu kan? Asal belum sempurna berdirinya boleh duduk kembali ya, Ustaz. Iya. Lanjut pertanyaan dari Bu Liana Ayudia, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa benar tidak boleh ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di sholat asar? Jadi saat waktu asar hanya sholat fardu asar saja gitu. Iya. Jadi setelah sholat subuh sampai matahari terbit sempurna, bulat sempurna, tidak ada sholat setelah sholat asar
ya, tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari benar-benar terbenam. Kecuali nih ya, ada sebab yang menyertainya. Kayak sholat jenazah gitu ya. Nah itu boleh. Habis sholat asar, sholat jenazah. Boleh. Begitu habis asar ada gerhana bulan. Nah ini maka ada sholat yang menyertainya. Ini boleh. Begitu begitu sholat asar, terus dia ihram, maka dia sholat sunnah ihram. Nah ini boleh juga. Kalau memang ada sebab yang menyertainya. Dan ini kalau nggak ada sebab nggak boleh. Jadi habis sholat asar nggak ada sholat sunnah, habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah, kecuali di Masjidil Haram. Ya, kalau di Masjidil Haram kapanpun waktu, Rasulullah bersabda demikian. Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan ayyusalliya fi hadzal baiti fi ayyi waqtin sya'a. Penguasa Masjidil Haram, keluarga dari Bani Abdi Manaf, jangan kalian larang seorang yang sholat di masjid ini kapanpun waktu. Mau habis asar, mau habis subuh, jangan dilarang. Boleh kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau di Masjid Nabawi dan masjid yang lainnya, maka nggak boleh dia. Maka nggak boleh setelah sholat asar. Kecuali tadi ada sebab yang menyertainya. Ya Chan ya? Baik Ustaz. Jadi selain di Masjidil Haram nggak boleh ya Ustaz? Ya, kecuali ada yang menyertainya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Cincin Riana Ustaz. Ya, Bu Sarmuji. Ya, Ustaz, bagaimana kalau sholat subuh yang lewat waktu? Apa masih bisa sholat fajar, Ustaz? Kelewat waktu tuh maksudnya gimana? Kalau kelewat waktu subuh ya nggak ada lagi sholat sunnah. Misalnya sekarang kan sholat subuh itu jam 4 lewat berapa ya? Jam 4 lewat 4 ya kalau nggak salah ya. Syuruknya jam 5 lewat 25. Tuh, itu kalau misalnya sholat subuhnya jam 6, ya nggak usah udah sholat sunahan lagi dah. Langsung sholat sunnah aja. Tapi misalnya begini, bangunnya jam 5 begitu ya. Masih ada waktu tuh. Karena syuruknya jam 5.25. Sebelum dia sholat subuh, dia sholat fajar dulu, dua qobliyah dulu. Boleh. Ya, paham ya Chan ya? Ya, paham. Ustaz. Jadi kalau yang dimaksud di luar sholat itu adalah di luar waktu, misalnya bangun jam 7, sholat subuhnya udah habis, ya nggak usah sholat qobliyahan mah, langsung aja qodho. Tapi kalau masih ada waktu, misalnya dia bangun jam 4:30, waduh di masjid udah lewat ini, dia baru bangun, sholat subuh, qobliyah dulu boleh nggak? Boleh banget, gitu. Silakan ya. Ya, jelas Ustaz. Selanjutnya dari Pak Slamet Arianto lagi nih Ustaz. Ya, Pak Slamet. Saya biasa sholat dengan imam membaca doa kunut. Suatu saat ikut imam yang tidak baca kunut Ustaz. Kita ikut imam saja ya Ustaz, gitu ya Ustaz? Ya, ada dua itu ya. Kalau dalam madzhab fikih Syafi'i boleh ngikutin imam dan kita tidak ikut sujud sahwi kalau memang imamnya demikian. Ya. Kalau memang imamnya demikian. Karena Rasulullah mengatakan gitu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu karena harus diikuti. Jadi dia nggak wajib. Kata Imam Syafi'i juga sama. Pada saat beliau berkunjung ke tempat Abu Hanifah, ya, ke tempatnya madhab Hanafi, beliau tidak menggunakan kunut dan tidak melakukan sujud sahwi. Yang kedua, saya diajarin guru saya dan dalam fikih Safinatun Najah, Imam Nawawi Banten, Kasyifatus saja, beliau mengatakan demikian. Kalau imamnya nggak kunut dan ada waktu sebentar kita untuk baca kunut, itu boleh. Kita baca kunut sendiri. Ya. Nggak usah ngangkat tangan. Ngangkat tangan ini hukumnya hayat, sunnah hayat. Ya, ngangkat tangan begini, Allahumma hdina fiman hadait, itu enggak apa-apa. Allahumma hdina fiman hadait wa afini fiman afait. Meskipun imam sudah sujud, kita sempurnakan enggak masalah, asal tidak ketinggalan dua rukun. Gitu. Asal enggak imamnya, kalau kita nanti tahu imamnya cepat-cepat sholatnya, ya mendingan enggak usah dibaca gitu tadi ya. Mengikuti imam aja.
Tapi kalau ada kesempatan boleh. Misalnya kayak di Masjidil Haram itu orangnya tahu semua. Imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ngasih kesempatan. Kalau sholat subuh, perhatiin. Di rakaat kedua pasti agak panjang pada saat i'tidal. Itu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bermadzhab Syafi'i untuk membaca doa kunut. Dan itu masyhur. Di guru saya waktu di Mekah juga mengatakan demikian. Para imam di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi selalu memberikan kesempatan kepada jamaah, terutama yang bermadzhab Syafi'i, karena mereka tahu itu adalah perkara yang abad, kalau ditinggalkan adalah wajib untuk sujud sahwi. Tapi kalau berjamaah sebenarnya kalau dalam madzhab Syafi'i berjamaah ya nggak masalah gitu ya. Baik, sudah Ustaz. Ya. Begitu penjelasannya Ustaz. Mm-mm. Jadi kalau yang tidak kunut boleh ikut kunut asal nggak ketinggalan 2 rukun ya Ustaz. Iya, boleh itu kunut, ya? syaratnya berjamaah begitu, tidak ketinggalan 2 rukun fi'li. Ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Arti Gandhi lagi nih Ustaz. Kalau di Masjidil Haram habis asar atau habis sholat subuh, sunnah apa Ustaz? Habis asar? Iya. Kalau tadi kan Ustaz bilang. Oh, di Masjidil Haram? Iya, di Masjidil Haram. Oh, ya kalau di Masjidil Haram sunnah apa aja nggak apa-apa. Namanya sholat sunnah mutlak. Nggak ba'diyah, enggak. Bukan ba'diyah. Ini kan dinamain karena sesuai dengan waktunya gitu. Setelah namanya ba'diyah, sebelum namanya qabliyah. Sholat lagi mau ihram namanya sholat sunnah ihram. Habis tawaf namanya habis tawaf sholat sunnah apa? Chan? Kalau habis tawaf, Chan? Sholat sunnah. Sholat sunnah tawaf, Chan. Tawaf. Iya, lu mah begitu, Chan. Kalau mau apa namanya? Kalau punya hajat, namanya sholat sunnah apa, Chan? Sholat sunnah hajat. Kalau mau ngutang, sholat sunnah apa, Chan? Sholat sunnah ngutang masa. Ya hajat, Chan, hajat. Lu mah lu sholat sunnah ngutang, lu namain lagi. Hajat ngutang dong. Iya, maksudnya. Iya, namanya itu sebenarnya ya kayak misalnya sholat tahajud. Itu hajat itu artinya sepi, hening. Jadi sholat yang dilakukan pada waktu hening. Makanya tidak perlu tidur, nggak perlu. Sunnahnya untuk tidur. Tapi kalau nggak tidur, ya nggak masalah di waktu hening. Kalau apa namanya sholat masuk masjid namanya tahiyatul apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Lah kalau sholatnya di mall? Tahiyatul masjid di mall. Tahiyatul mall. Ya nggak ada. Ya sholat sunnah mutlak namanya. Misalnya kayak kita sholatnya kebagiannya di mall kan, kayak kita kan sering tuh. Waktu umroh tuh, Chan. Lu sih nggak umroh waktu sekarang-karang ini. Lu umrohnya pada saat Atin tuh belum keren. Atin kan keren pada saat Buru Mina umroh tuh udah di Zam-Zam terus, Chan. Itu sholatnya di mall. Makanya saya kalau di manasik saya bilang nggak usah sholat tahiyatul mall. Tapi kalau misalnya di mall pengen sholat ya boleh-boleh aja. Ya Pak Ji, ya Pak Ji ya. Tatik tuh ngintip Chan lumayan gitu tuh. Pak Enang pakai ketawa-tawa. Jadi kalau di mall ya sholat, tapi bukan tahiyatul apa, Pak Enang, Mas Anti? Bukan tahiyatul apa? Bukan tahiyatul mall, ya tetap sholat sunnah mutlak gitu, Chan. Jadi kalau habis subuh sama habis subuh sama habis asar, kalau di Masjidil Haram sholat apa? Sholat sunnah mutlak gitu. Ya nggak Bu Fauzia? Bu Lin aja tahu, Chan. Chan terus, Chan. Iya, Ustaz. Ini dari Pak Riyadi, Ustaz. Pak Ustaz, izin bertanya lagi. Iya. Kalau sholat hajat karena ada yang mau diminta sama Allah, kita apakah perlu melafalkan permintaan kita sama Allah? Perlulah. Masa diem-diem baik? Ucapkan ya Ustaz. Oh iya dong. Ya Allah, motor udah nggak enak bener ya Allah. Setangnya udah oglek ya Allah.
Tapi dalam hati kalau yang kayak begitu, ya dalam hati pada saat sujud minta itu hajatnya, gitu Jan. Iya. Minta, ya Allah tanah sebelah nih mau saya beli, kurang duitnya 30 juta lagi ya Allah, gitu. Boleh minta sama, tapi dalam hati ingat ya, kalau bahasa Indonesia dalam hati. Dan nggak boleh pakai bahasa apa? Betawi. Bahasa Sunda boleh. Duh Gusti Nu Agung, iya tanahna gitu, nggak apa-apa. Mau bahasa Jawa, Gusti kula nyuwun jenengan paringi rezeki, gitu nggak apa-apa. Asal jangan bahasa Betawi. Betawi gimana? Ya Allah, lu kan kaya, nih gue kurang duitnya nih Allah. Jangan yang bagus bahasanya Chan. Bang Karyadi jangan begitu Bang, lu pakai bahasa Bekasi lagi. Yang bener aja Bang Karyadi nih. Tuh Bu Cincin bilangin Pak RT juga jangan begitu ya, mentang-mentang orang Betawi. Terus Jan. Ya udah nggak ada lagi nih Ustadz di Alhamdulillah. kolom chatroom. Mungkin kalau bertanya langsung Bapak Ibu silakan. Yang mau bertanya langsung dikasih kesempatan admin untuk unmute mikrofonnya. Mudah-mudahan nggak ada yang tanya lagi dah. Kita langsung. Ustadz. Ada tanya? Tanya Ustadz. Ya, dikit Ustadz. Siapa nih? Bulin. Bulin, ayo Bulin, monggo Bu Haji. Ustadz tadi mengulang sebenarnya pertanyaannya. Bu Iliana atau kalau nggak salah ya, yang tanya sholat qobliyah asar sama ba'diyah. Tadi jawabannya baru memang yang nggak boleh sholat sunat ba'diyah asar sama ba'diyah subuh. Pertanyaannya ada qobliyahnya Ustadz. Qobliyah asar itu boleh kan? Ada, dan itu kerjain sekali dalam seumur hidup akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Ya tadi yang qobliyahnya belum dijawab Ustadz. Pertanyaannya saya nggak dengar qobliyahnya. Kalau qobliyahnya ada, man shalla arba'an rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Ya, asar itu 4 rakaat. Kata Nabi, didoain nama Nabi, semoga Allah memberikan kasih sayangnya yang besar untuk orang yang mau melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Gitu. Ini sekali seumur hidup kerjain. Biar kita dapat doanya, kalau kata Imam Ghazali, ini dapat doa dari Nabi, dikejar. Itu yang pertama. Kalau qobliyah maghrib, itu namanya sunnah takriri. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak perintah. Itu dikerjakan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas sholat sebelum maghrib. Setelah adzan, sebelum maghrib, beliau sholat 2 rakaat. Kata Sayyidina Anas, falam ya'murni walam yanhani. Beliau tidak merintah kepada aku, juga nggak ngelarang aku. Betul, ya. Ada. Kalau qobliyah semuanya ada. Terima kasih Bulin. Melengkapi. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah. Jamaah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung silakan. Teh Santi. Jam 10 masih lama ya Ustaz? Ini ada yang nanya lagi nih. Dan di chat nih saya jawab. Pak Ustadz, jika mau sholat duha 12 rakaat apakah harus berurutan sekaligus atau boleh ada jeda waktu? Boleh jeda waktu. Boleh. Ya. Boleh, dan itu bagus itu ya. Itu juga saya saranin sekali dalam seumur hidup saya udah tuh. Ya nggak cuma sekali, alhamdulillah. Ini juga Rasulullah bilangnya begitu. Man shollat natai asyrata rakaatan, barang siapa yang melakukan sholat 12 rakaat sholat duha, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dirinya istana di surga, bukan rumah kontrakan. Banyak kadang-kadang gini Ustaz. Kadang-kadang gini, kan kita udah 4 rakaat, kalau mungkin rutin 4 rakaat, kemudian ada yang beli aktivitas. Terus kan masih ada waktu sebelum duhur. Iya. Nyambung lagi boleh ya? Boleh. Boleh. Apalagi yang jualan. Baru 2 rakaat beli. Jualin dulu. Nah, nanti yang yang beli pada kabur. Boleh. Ada aktivitas apa dulu, nanti tambah lagi. Pokoknya selama waktu duhanya masih apa? Masih ada. Terima kasih. Sama-sama. Dah, nggak ada? Ada lagi Bapak Ibu?
Sudah jam 10 kurang 5, Ustaz. Ayo dah, kita baca suratul Fatihah. Kita tutup ya, baca suratul Fatihah untuk keberkahan kita ngaji pada malam hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farrajtah wa la ghamman illa kashaftah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya satiral hala takshifu ya Allah sidrakal ladzi la yankashifid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Izin keluar dulu ya. Ya. Salam Bu Fauzia. Ya, salam buat Bapak ya. Ya, waalaikumsalam. Bu Enang. Panang, salam buat Bu Dini, Bu Enang jadi dah. Semuanya jamaah, Pak Reza, salam buat Bu Dokter ya. Ini jauh banget ini, insya Allah mudah-mudahan bisa terus silaturahim Pak Reza. Insya Allah ya, siap. Bu Sri Kamayani, terima kasih banyak ya semuanya. Ada Bu Ria nih, Bu Ria juga salam buat Mas Oke. Mohon disampaikan, ini salam buat Pak Anwar. Disampaikan ya Bu Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, buat semuanya Bu Susi, Bu Haji, salam buat Bapak. Kami terima kasih. Pak Riyadi, terima kasih juga. Bu Desmawati, terima kasih Pak Agus, Pak Andi Bombang, ini ada Faza nih. Terima kasih buat semua jamaah. Saya izin live juga, Bu An-Nahari juga sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.